keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur terkait hubungan antar yang melintasi batas negara. Sedangkan hukum internasional publik adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau peraturan terkait yang bukan perdata, akan tetapi tetap melalui proses akan tetapi tetap mengatur hubungan terkait lintas negara juga. Maksudnya itu internasional. Perbedaan dari hukum internasional publik dan hukum internasional keperdataan adalah dari objeknya. Jika hukum perdata internasional mengatur terkait orang perorangan, sedangkan hukum internasional publik mengatur terkait hubungan antara negara-negara. Istilah hukum internasional pertama kali digunakan dalam bahasa Romawi yaitu ius gentium, yang artinya bukan hanya mengatur terkait hukum untuk orang-orang Romawi saja, akan tetapi mengatur terkait hukum orang Romawi dengan orang yang bukan Romawi juga. Dalam penggunaan istilah hukum internasional ini tidak ada yang menimbulkan keberatan, karena walaupun dalam artian ius gentium ini adalah hukum antar bangsa, tetapi secara lazim banyak disebutkan bahwa itu adalah akan tetapi hukum antar bangsa biasanya biasa disebutkan untuk pada zaman raja-raja dahulu saja. Selanjutnya adalah bentuk dari hukum internasional tersebut ada secara general dan rasional. Yang rasional ini dia memberikan manfaat secara meluas atau universal. Ini dapat kita lihat dari konvensi di Eropa, contohnya yaitu konvensi hak asasi manusia. Selanjutnya masyarakat internasional. Masyarakat internasional itu terdiri dari sekumpulan negara-negara yang saling berinteraksi. Hukum internasional mengatur terkait sejumlah negara-negara yang ingin membangun suatu hubungan tertentu. Hukum masyarakat internasional merupakan dasar dari terbentuknya hukum internasional. Sifat dari hukum internasional sendiri adalah universal, imperatif, dan sukarela. Di bab 3 terkait sejarahnya, sejarah dapat dibagikan dalam 3 aspek, yaitu masa klasik. Pada masa klasik ini dari abad 5 sebelum Masehi sampai abad 5 Masehi, di mana pada abad ini lebih condong dikuasai oleh hukum Romawi dan Yunani. Hukum Romawi dan Yunani sebagian besar mengatur terkait hukum internasional diplomatik dan hukum internasional perdagangan serta hukum internasional maritim. Selanjutnya adalah pada masa pertengahan. Pada masa pertengahan ini dari abad ke-5 Masehi sampai abad 15 Masehi, di mana hukum internasional yang banyak dipakai adalah hukum gereja. Selanjutnya, hukum internasional Islam ini digunakan pada abad ke-7 Masehi hingga sekarang, yang mengatur hubungan internasional untuk negara-negara Islam. Selanjutnya adalah hukum internasional modern. Ini dimulai pada abad ke-16 Masehi, di mana pada abad ke-16 Masehi yang selalu mengalami perubahan hingga sekarang disusun secara sistematis, salah satunya dengan adanya organisasi PBB yang berdiri pada 1945, yang menjadi salah satu organisasi terpenting di dunia. Perkembangan hukum internasional, jika masyarakat internasional mengalami perubahan, maka itu akan mempengaruhi perubahan dari hukum internasional itu sendiri. Selanjutnya, hakikat dan dasar hukum internasional. Hakikat dan hukum internasional adalah norma-norma yang mengatur terkait hubungan negara-negara di dunia. Dasarnya adalah dasar teoritis ini terkait kebiasaan dan azas-azas hukum. Selanjutnya pada 5 ini hubungan hukum internasional dengan hukum nasional.
Hukum internasional itu sendiri tercipta karena mengatur terkait adanya hubungan dari sejumlah negara. Sedangkan hukum nasional adalah falsafah dan ideologi dari negara itu sendiri yang dapat menunjukkan identitas dan ciri khas dari suatu negara. Hubungan dari mereka terkait 3 aspek. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari hukum internasional dan hukum nasional ini sama-sama untuk menciptakan perdamaian. Yang kedua, sumber. Walaupun tidak sumber mereka ini berbeda. Kalau sumber hukum dari hukum internasional itu terkait dengan perjanjian, kebiasaan, putusan pengadilan, azas-azas. Akan tetapi kalau misalnya hukum nasional ini seperti negara kita itu bersumber dari Pancasila, Undang-Undang 1945 dan kebiasaan dan kebudayaan yang ada di negara kita. Selanjutnya adalah subjek hukum. Subjek hukum dari hukum internasional yang pertama adalah negara. Negara sebagai subjek hukum internasional klasik sudah ada di saat hukum internasional itu berdiri. Yang kedua adalah tahta suci. Tahta suci merupakan peninggalan-peninggalan yang peninggalan-peninggalan yang pada saat itu Paus merupakan kepala gereja Roma dan Paus merupakan kepala gereja Roma, akan tetapi dia bukan kepala gereja tersebut saja, dia juga mempunyai kekuasaan duniawi. Maka dari itu tahta suci ini dianggap sebagai subjek hukum karena berdasarkan aspek sejarahnya. Selanjutnya adalah Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional menjadi subjek hukum internasional, akan tetapi ruang lingkupnya terbatas. Selanjutnya organisasi internasional. Organisasi internasional menjadi subjek hukum internasional berdasarkan konvensi internasional. Selanjutnya orang perorangan. Orang perorangan berdasarkan diktum mahkamah memberikan individu hak sebagai subjek hukum. Akan tetapi dalam konvensi Eropa, individu tersebut tidak dapat mengajukan gugatan melainkan melalui negaranya. Selanjutnya pemberontak dan pihak yang bersengketa. Menurut hukum perang, pemberontak memiliki kedudukan dan hak dalam suatu sengketa tertentu. Selanjutnya wilayah hukum terkait wilayah hukum internasional. Cara memperolehnya yang pertama ada akresi, yang itu merupakan pemerolehan wilayah karena berdasarkan alamiah. Sedangkan yang kedua adalah kesi, yaitu penyerahan wilayah berdasarkan yang sudah memiliki kedaulatan dari negara tersebut. Selanjutnya adalah Kemarin kita buat video tuh. Iya, selanjutnya perolehan wilayah oleh negara baru. Ini perolehan wilayah negara baru ini, misalnya sekumpulan masyarakat setempat dianggap sudah memiliki kedewasaan politik sehingga wilayah mereka dapat mengklaim wilayah tersebut menjadi kedaulatan mereka. Selanjutnya ada okupasi, di mana ini okupasi ini merupakan pengklaiman suatu wilayah karena belum memiliki kedaulatan, wilayah tersebut belum memiliki kedaulatan. Selanjutnya ada aneksasi. Aneksasi ini merampas secara paksa. Akan tetapi dalam proses aneksasi ini kita juga harus memperhatikan pendapat dari negara-negara lain karena akan ditinjau tindakan mereka tersebut apakah dianggap sah dalam pengklaiman wilayah tersebut. Selanjutnya ada praktisi itu pengklaiman suatu wilayah secara de facto dan damai untuk beberapa saat tertentu saja. Nah,